Teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul penerapan teknologi dalam bidang kemaritiman, transportasi, dan logistik. Saya Citra Manurung, saya sini akan menjelaskan tentang penerapan teknologi dalam bidang maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang besar pada sektor maritimnya. Namun, potensi tersebut masih kalah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan kemajuan serta pemerataan pembangunan pada sektor maritim adalah yang utama. Indonesia secara geografis memiliki potensi maritim yang sangat strategis. Pemerintah menegaskan komitmennya membangun sektor kemaritiman. Pemerintahan terus membangun kemaritiman berkelanjutan melalui penguatan instruksi dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek strategis nasional di bidang maritim. Diperlukan inovasi teknologi dan sumber daya manusia atau disebut dengan SDM agar pengelolaan sektor maritim berjalan optimal sesuai dengan yang ditargetkan pemerintahan. Inovasi teknologi di bidang kemaritiman penting, terutama yang berkaitan dengan alat produksi seperti kapal. Berikut di sini ada contoh-contoh teknologi yang diterapkan pada bidang kemaritiman, yaitu 1. Forward Looking Infrared atau FLIR. FLIR atau Forward Looking Infrared digunakan pada bidang kemaritiman sebagai pengawasan kapal guna mendukung sistem deteksi dini yang meliputi pengenalan penggerakan di laut untuk pengintaian, pengawasan, dan akuisisi target objek, pencarian di permukaan, serta pencarian dan pelacakan di luar kapal. 2. Remotely Operated Vessel atau ROV. ROV atau Remotely Operated Vessel merupakan karya buatan anak bangsa. Alat ini digunakan di maritim SAR. Alat ini mendukung survei bawah air sebagai alat deteksi dini bakamlah. 3. Radar Over the Horizon atau OTH. Radar Over the Horizon atau OTH digunakan untuk traffic monitoring. Alat ini memiliki pantauan wilayah mencapai kisaran 250 mil laut atau nautical mil atau NM. Berikut selanjutnya akan dibacakan oleh Lastri. Saya Lastri Mani akan menjelaskan tentang penerapan teknologi di bidang transportasi. Penerapan teknologi di bidang transportasi dibuat oleh Intelligent Transportation System atau ITS. Mereka mempunyai teknologi yang mampu meningkatkan keselamatan transportasi. Kita dapat lihat penerapan ITS di jalan raya seperti penggunaan kamera CCTV untuk mengawasi kecepatan mobil dan juga untuk mengawasi pelanggaran lalu lintas. Intelligent Transportation System atau ITS, teknologi ini mempunyai alat yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi serta keselamatan transportasi. ITS memakai berbagai teknologi maju dan aplikasi guna meningkatkan keselamatan dalam transportasi, menyediakan informasi perjalanan ke pengguna sistem agar lebih efektif mengelola sistem transportasi. Pada transportasi darat di kota-kota besar dunia, sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas. Di beberapa negara maju telah menggunakan kereta bawah tanah atau subway dan taksi. Para penduduk di sana jarang yang memiliki kendaraan pribadi. Sebagian besar dari mereka menggunakan angkutan umum sebagai transportasi. Seperti halnya transportasi laut, udara, sangat membutuhkan sistem komputer. Sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat, mulai dari lepas landas saat terbang sampai saat pendaratan. Dengan sistem komputer, pilot dapat mengatur kendali pesawat, menentukan posisi pesawat, menghitung ketinggian, mengatur kecepatan, mengetahui bahan bakar, bahkan mendeteksi secara dini keadaan cuaca yang dapat membahayakan pesawat terbang.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naomi Seragi. Baiklah, saya akan menjelaskan penerapan teknologi di bidang logistik. Dalam penerapan teknologi di bidang logistik, digunakan artificial intelligence atau AI yang mempunyai manfaat untuk mengurangi biaya logistik. Logistik merupakan seni dan ilmu, barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan logistik. Logistik juga mencakup integrasi informasi, transportasi, inventory, pergudangan, reserve logistik, dan pemaketan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka misi logistik adalah mendapatkan barang yang tepat pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa logistik. Manajemen logistik merupakan bagian dari proses supply chain management atau SCM yang memiliki fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi, hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen. Ada beberapa peranan teknologi dalam bidang logistik. Yang pertama adalah logistik kepabeanan. Filosofi kepabeanan Indonesia adalah senantiasa pre-inspection, atau artinya setiap barang yang masuk senantiasa harus diperiksa. Yang kedua adalah logistik kepelabuhan. Kompleksitas dalam logistik kepelabuhan sangat berkenaan dengan internal manajemen pengguna jasa, khususnya berkoordinasi dan berkomunikasi dalam satu siklus pengiriman barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bastian Manurung. Nama saya Bastian Manurung. Di sini saya akan menjelaskan manfaat teknologi dalam bidang kemaritiman. Dalam kemaritiman, seringkali terjadi beberapa hal yang tidak terduga, seperti kapal tenggelam, serta kapal ilegal yang memasuki perairan Indonesia. Untuk itu, Indonesia telah mempunyai teknologi yang memudahkan kemaritiman, baik tentara maupun tim SAR. Teknologi tersebut mempunyai dampak besar pada kemaritiman. Berikut manfaat positif dari penerapan teknologi bidang kemaritiman. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi tentara Indonesia untuk mengidentifikasi adanya serangan balik di udara, darat, maupun laut. Kedua, mempermudah tim SAR untuk mencari kapal maupun mayat yang tenggelam pada kedalaman yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Yang terakhir, mempermudah penjaga untuk memonitoring wilayah mencapai kisaran 200 mil laut atau nautical mile dengan alat radar over the horizon. Sekian, untuk selanjutnya teman saya Putra akan menjelaskan manfaat penerapan teknologi dalam bidang transformasi. Baik, saya Putra, saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan teknologi pada bidang transportasi. Manfaat pertama, manfaatnya yaitu meningkatkan semua produktivitas sistem pengguna transportasi. Kedua, meningkatkan tingkat keselamatan dalam transportasi. Yang dimaksud pada poin kedua ini dapat dilihat pada teknologi airbag yang ada pada mobil pribadi. Airbag ini akan menyala jika pengguna menabrak sesuatu, dan fungsi airbag ini untuk menghindari cedera lebih parah pada kepala pengemudi maupun penumpang yang dibawa. Baik, lanjut pada poin ketiga, meningkatkan efisiensi sistem dalam transportasi. Keempat, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi. 5, meningkatkan antar moda koneksi transportasi. 6, mendukung distribusi tiket. Nah, pada poin ke-6 ini dapat kita lihat contohnya seperti pemesanan tiket online, baik pesawat maupun baik secara darat, laut maupun udara. Sekarang sudah mudah memesan tiket melalui aplikasi tertentu yang baik bisa digunakan dalam Android maupun PC maupun komputer, laptop dan sebagainya. 7, sebagai sistem navigasi. Pada poin ini dapat kita lihat penerapannya pada Google Maps. Google Maps digunakan untuk
Sistem navigasi jika pengemudi atau orang tidak mengetahui jalan mau ke tempat yang tertuju. Dengan sistem navigasi ini seperti Google Maps memudahkan pengemudi maupun manusia untuk mencari tempat yang tidak diketahui supaya tidak terjadi sesat dalam perjalanan yang dituju oleh pengemudi maupun manusia tersebut. Nomor 8, memantau lalu lintas. Nah, memantau lalu lintas seperti yang kita tahu di zaman sekarang, CCTV sudah berkembang di mana-mana. Seperti yang sekarang CCTV juga bahkan sudah dipakai di jalan raya. Bisa kita lihat contohnya di Lapangan Merdeka. Di Lapangan Merdeka sudah menggunakan CCTV. CCTV tersebut berguna untuk memantau lalu lintas serta mengecek apakah pengendara melakukan kesalahan seperti tidak mempunyai plat, melawan arus lalu lintas, melawan lampu merah, dan sebagainya. Nah, banyak lagi manfaat penerapan teknologi pada bidang transportasi. Namun hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknologi di bidang logistik. Dalam penerapan teknologi di bidang logistik, digunakan artificial intelligence AI yang mempunyai manfaat untuk mengurangi biaya logistik. Manfaatnya: 1. Mengurangi biaya pengiriman logistik karena sudah menggunakan AI. 2. Menjamin kepastian terhadap pengiriman barang. 3. Memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Demikian penjelasan dari saya mengenai penerapan teknologi di bidang logistik. Sekian dan terima kasih. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih banyak waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan pada video tersebut. Dan kami menutup presentasi kami ini, kami ucapkan sekian dan terima kasih.